Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B12 dengan judul Sistem Informasi Penjualan Makanan Fast Food Deserve. Lokasi bisnis yang kami amati berada di Jakarta Barat dan pemilik bisnisnya yaitu Ibu Irma Noviani. Perkenalkan, nama saya Farah Husna Kaniah dengan tugas skenario sistem, workflow bisnis, dan ERD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaida Zahra. Saya bertugas sebagai perancangan DFD, OO, dan APL. Perkenalkan, nama saya Mailida Dwi Hairunisa dengan tugas Database Layout Interface System atau aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihan Faradila, bertugas sebagai programming. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembuatan sistem informasi fast food deserve ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi ini ya. Jadi, sistem informasi fast food deserve ini merupakan sistem atau software yang mengatur pengelolaan makanan cepat saji atau siap saji yang bertemakan deserve. Berarti artinya memisahkan. Nah, tujuan dari pengembangan sistem informasi ini adalah untuk memudahkan para pelanggan dalam memesan atau membeli makanan dengan kondisi sudah atau siap saji. Nah, dibantu juga dengan sistem-sistem pendukung lainnya. Contohnya ada sistem pembayaran, sistem antrian, dan lain sebagainya. Dalam sistem informasi ini, kami memilih aliran proses evolusioner. Alasannya adalah dikarenakan aliran ini bersifat iteratif atau berulang, sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan baru. Dalam hal ini, dengan menggunakan aliran proses evolusioner, produk dapat terus berkembang dan juga lebih lengkap dan menghasilkan produk akhir yang lebih baik. Kenapa kami memilih metode prototype? Karena metode prototype ini sering digunakan pada dunia real, dan metode ini juga mengacu pada kepuasan user. Dapat dilihat pada paradigma pembuatan prototype. Di sini terdapat langkah-langkah yang dapat kita ulangi secara terus-menerus, sehingga dapat bekerja dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena proses jual beli dilakukan melalui aplikasi, customer atau pembeli harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, pembeli dapat melakukan pemesanan. Kemudian, sistem akan menyampaikan pesanannya kepada penjual. Setelah menerima pesanan, penjual akan menyiapkan pesanannya. Kalau sudah selesai, pesanan akan dikirim. Ketika pesanan sedang dikirim, sistem akan memberikan informasi status pesanan kepada pembeli. Jika pesanan sudah sampai, pembeli akan menerimanya dan melakukan pembayaran. Kemudian, penjual akan mengkonfirmasi pembayaran. Selesai. Assalamualaikum, selamat malam kepada Ibu Irma Noviani selaku dari pengelola bisnis penjualan makanan fast food deserve. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mailida Dwi Hairunisa beserta teman-teman saya. Saya Farah Husna. Saya Gaida Zahra. Nama saya Zihan Faradila. Kami ingin mewawancarai Ibu perihal tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak guna menanyakan seputar bisnis dari Ibu Irma terkait sistem informasi untuk tugas kami. Baik, terima kasih Bu Irma telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Baik, jadi kami punya 7 pertanyaan. Jadi saya langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, kapan Ibu memulai bisnis fast food deserve ini? Mulai deserve ini 4 Januari 2021. Pertanyaan kedua, apa saja yang dijual di toko Ibu? Aneka resbol, nasi bakar, dan aneka minuman. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengenai proses transaksi jual belinya ya Bu? Mulai dari pembeli memesan makanan sampai kepada pembeli mendapatkan makanan yang diinginkannya. Sistem online. Baik, bagaimana sistem pembeliannya? Apakah beli di tempat, atau pesan antar, atau keduanya ya Bu? Pesan antar. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendataan stok fast food yang masuk dan keluar? Pendataan stok masuk keluar barang itu kita memakai aplikasi. Jadi semua sudah terdata di aplikasi itu. Untuk pertanyaan ke-6, terkait dengan bisnis fast food deserve ini, bagaimana mengenai sistem pembayarannya Bu? Apakah melalui tunai, transfer, atau melalui uang elektronik?
Pembayarannya transfer juga, elektronik juga, seperti OVO, GoPay, terus Shopee Pay. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Kesulitan apa yang Ibu alami selama menjalani bisnis ini? Sulitannya ya di aplikasinya. Untuk pemesanan tuh kadang-kadang delay ya. Jadi kita belum masuk orderan, tapi yang penjemputan makannya sudah datang. Itu yang jadi kita agak susah untuk menyiapkan makanannya terlebih dahulu. Baik, Ibu. Mungkin ada yang perlu Ibu tambahkan lagi? Kalau bisa sih, saya mau ada aplikasi yang tidak delay dan tidak error ya. Sebab untuk membantu kita juga dan bisa enak juga di pelanggannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Irma Noviani atas waktunya karena sudah menyempatkan diri untuk diwawancarai seputar bisnis fast food dessert ini. Kami selaku mahasiswa Teknik Informatika juga meminta maaf atas kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak disengaja ya Bu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat beristirahat. Pada tabel perkiraan untuk metode LOC terdapat 5 fungsi, diantaranya yaitu interface pemakai dan fasilitas kontrol, manajemen database, fasilitas display grafis komputer, kontrol periferal, dan modul analisis desain. Masing-masing LOC terestimasinya yaitu 2.500, 3.600, 4.500, 2.500, dan 8.500, sehingga didapat baris kode terestimasinya yaitu 21.600. Saya akan menjelaskan mengenai APL atau aplikasi perangkat lunak. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwa input pertama adalah berupa user. Di sini prosesnya adalah manajemen user, kemudian ada juga login. Setelah itu akan mengeluarkan output berupa info user. Selanjutnya adalah mengenai master. Untuk master ini sendiri terdapat 6 inputan atau 6 tabel, yaitu yang pertama ada tabel makanan, minuman, jenis makanan, jenis minuman, menu paket, dan yang terakhir adalah supplier. Kemudian dari proses master inilah akan di-outputkan info makanan, info minuman, info jenis makanan, info jenis minuman, info menu paket, dan info supplier. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah penyetokan makanan dan minuman, di mana inputannya adalah ke-6 tabel master tadi, serta stok makanan dan juga stok minuman. Kemudian nanti akan dihasilkan output berupa laporan stok makanan dan stok minuman. Selanjutnya ada pemesanan ke supplier. Pemesanan ke supplier ini tabelnya untuk inputannya juga sama, yaitu adalah ke-6 tabel master tadi serta tabel pesan. Untuk outputannya sendiri adalah berupa info pemesanan. Selanjutnya adalah proses berupa pendaftaran pelanggan. Untuk pendaftaran pelanggan ini hanya ada satu inputannya saja, yaitu tabel daftar. Kemudian untuk outputannya sendiri adalah info pendaftaran. Selanjutnya adalah pemesanan oleh pelanggan. Untuk pemesanan oleh pelanggan ini juga sama, yaitu inputannya adalah ke-6 tabel master tadi serta tabel jual. Untuk outputannya sendiri adalah info penjualan. Kemudian untuk yang terakhir adalah tahap pembayaran atau proses pembayaran, di mana inputannya sendiri adalah ke-6 tabel master serta tabel bayar. Kemudian outputannya adalah laporan pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan diagram konteks dari sistem informasi penjualan fast food dessert. Jadi, di diagram konteks kami memiliki dua entitas. Yang pertama yaitu ada pembeli dan juga pemilik. Baik, langsung saja yang pertama. Jadi yang pertama ada si entitas pembeli yang melakukan pendaftaran atau daftar yang akan masuk ke dalam sistem. Kemudian si sistem akan memberikan info daftar yang akan diterima oleh si pemilik. Nah, selanjutnya si pembeli memberikan pesanan yang akan masuk ke dalam sistem. Kemudian sistem akan memberikan info pemesanan kepada si pemilik.
Dan yang selanjutnya yaitu ada si pemilik yang menginput user ke dalam sistem, kemudian si sistem akan memberikan info user kepada si pembeli dan akan memberikan info user kepada si pemilik itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah si pemilik menginput makanan, minuman, jenis makanan, jenis minuman, dan juga menu paket ke dalam sistem. Kemudian si sistem akan memberikan info jenis makanan, info jenis minuman, info makanan, info minuman, dan info menu paket kepada si pembeli. Dan yang selanjutnya adalah supplier yang masuk ke dalam sistem dari si pemilik, yang dimana stok makanan masuk dan keluar, stok minuman masuk dan keluar itu dari si supplier sendiri, yang nantinya sistem akan memberikan info stok makanan dan info stok minuman kepada si pemilik itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada harga makanan dan harga minuman yang masuk ke dalam sistem dari si pemilik. Kemudian si sistem akan memberikan info harga makanan dan info harga minuman kepada si pembeli. Selanjutnya setelah si pembeli tahu harga makanan dan harga minuman, lalu si pembeli akan membayar dengan total bayar yang akan masuk ke dalam sistem. Selanjutnya sistem akan memberikan laporan pembayaran kepada si pemilik. Pada IRD terdapat 17 entitas. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Atribut yang memiliki 1 bintang merupakan primary key, sedangkan yang memiliki 2 bintang merupakan foreign key. Yang pertama ada entitas pembeli. Entitas pembeli mempunyai hubungan memiliki dengan entitas user, mempunyai hubungan melakukan dengan entitas daftar dan entitas bayar, dan mempunyai hubungan memesan dengan entitas jual. Entitas jual mempunyai hubungan dengan beberapa entitas lainnya, yaitu hubungan memiliki dengan entitas makanan, harga makanan, jenis makanan, minuman, harga minuman, jenis minuman, dan menu paket. Makanan dan minuman mempunyai hubungan memiliki dengan masing-masing harga, jenis, dan stoknya. Kalau makanan mempunyai hubungan dengan harga makanan, jenis makanan, dan stok makanan, maka minuman mempunyai hubungan dengan harga minuman, jenis minuman, dan stok minuman. Menu paket juga mempunyai hubungan memiliki dengan jenis makanan, jenis minuman, dan harga paket. Selanjutnya ada entitas bayar. Entitas bayar mempunyai hubungan memiliki dengan entitas harga makanan, entitas harga paket, dan entitas harga minuman. Yang terakhir adalah entitas supplier dan pesan. Entitas supplier mempunyai hubungan supply dengan entitas pesan, yang berarti supplier mensuplai pesan, yang mana pesan memiliki stok makanan dan stok minuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UML use case diagram. Pertama-tama di sini terdapat 2 aktor, yaitu pelanggan dan juga pemilik. Untuk pemilik sendiri di sini ada beberapa use case, yaitu yang pertama adalah registrasi akun. Untuk registrasi akun ini sendiri ekstennya adalah login, karena registrasi akun ini tidak perlu melewati proses login. Selanjutnya adalah melihat makanan atau minuman. Untuk melihat makanan dan minuman tidak diperlukan proses memilih makanan atau minuman, sehingga ekstennya adalah memilih makanan dan minuman. Namun untuk melihat makanan atau minuman diperlukan proses login, sehingga login ini merupakan include. Kemudian ada memilih makanan dan minuman, di mana login ini adalah include juga. Selanjutnya, memilih makanan dan minuman tidak mengharuskan untuk melakukan pemesanan makanan atau minuman, sehingga memesan makanan atau minuman merupakan extend dari memilih makanan atau minuman. Kemudian memesan makanan atau minuman diperlukan login juga, sehingga login adalah include. Selanjutnya adalah untuk membatalkan pesanan juga diperlukan login, sehingga login juga merupakan include.
Selanjutnya, untuk membayar pesanan, include-nya juga merupakan login, karena harus melewati proses login dulu untuk membayar makanan. Kemudian, dalam menerima bukti pembayaran juga diperlukan login. Selanjutnya, untuk pemilik sendiri, di sini ada beberapa use case, yaitu yang pertama adalah menerima pesanan, mengelola data pelanggan, memesan stok ke supplier, mengelola stok, kemudian yang terakhir adalah membuat bukti pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UML, yaitu kelas diagram dari sistem informasi penjualan fast food dessert. Di kelas diagram ini terdapat 15 kelas, dan setiap satu kelasnya terdapat 3 baris. Baris pertama yaitu ada kelas, baris kedua yaitu ada atribut, dan baris ketiga ada metode. 15 kelas diantaranya itu ada pembeli, pendaftar, user, pesan, menu paket, jenis makanan dan jenis minuman, minuman dan makanan, harga minuman dan harga makanan, bayar, stok makanan dan stok minuman, juga supplier. Dan yang pertama di sini ada kelas pembeli yang melakukan pendaftaran dengan metode, yaitu set nama, set ID pembeli, set nomor telepon, dan set alamat ke dalam kelas pendaftaran. Kemudian di dalam kelas pendaftaran terdapat metode create, read, update, dan delete. Dan kemudian si user juga melakukan pendaftaran ke dalam kelas pendaftaran dengan metode set ID user, set username, dan set password. Setelah itu, lalu memesan ke dalam kelas pesan dengan metode read, create, delete, dan update. Nah, setelah masuk ke dalam kelas pesan, kemudian kita memilih menu ke dalam kelas menu paket. Nah, di menu paket ini ada 2 jenis metode. Yang pertama, add jenis minuman, dan yang kedua ada add jenis makanan, yaitu bisa menambahkan jenis makanan dan bisa menambahkan jenis minuman. Selanjutnya, kita ke kelas jenis makanan dan jenis minuman. Nah, di dalam kelas jenis minuman terdapat metode add minuman yang merujuk kepada kelas minuman dengan metode minuman soda, minuman teh, dan minuman mineral. Sedangkan kelas jenis makanan yaitu menuju kepada kelas makanan dengan metode makanan rice bowl, makanan dessert, dan makanan ringan. Setelah itu, di dalam kelas minuman dan makanan juga merujuk kepada kelas lain. Di dalam kelas minuman yaitu merujuk kepada kelas harga minuman dengan metode yaitu ada diskon dan juga ada voucher. Sama juga di kelas makanan yaitu merujuk kepada harga makanan dengan metode diskon dan juga voucher. Kemudian setelah kita menuju ke kelas harga makanan dan harga minuman, kita menuju ke kelas bayar. Nah, di kelas bayar terdapat metode pembayaran tunai dan juga pembayaran kredit. Setelah selesai pada kelas bayar, selanjutnya kita kembali lagi ke kelas harga minuman dan harga makanan. Nah, di kelas harga minuman merujuk kepada kelas stok minuman dengan metode info minuman masuk, info minuman keluar, dan kapasitas jumlah minuman. Dan juga pada kelas harga makanan merujuk kepada kelas stok makanan dengan metode info makanan masuk, info makanan keluar, dan kapasitas jumlah makanan. Setelah itu, kelas stok makanan dan kelas stok minuman merujuk kepada kelas supplier dengan metode set ID supplier, set nama supplier, set alamat supplier, dan set nomor telepon supplier. Pada database kami terdapat 17 tabel, yaitu tabel pesan, harga minuman, harga makanan, bayar, jenis makanan, jenis minuman, minuman, makanan, daftar, pembeli, user, jual, stok makanan, supplier, menu paket, stok minuman, dan harga paket. Berikut relasi tabelnya. Setiap tabel terhubung dengan primary key dan foreign key, seperti tabel makanan memiliki primary key ID makanan, terhubung dengan tabel pesan, tabel menu paket, harga paket, tabel jual, tabel stok makanan, karena tabel-tabel tersebut memiliki ID makanan sebagai foreign key-nya. Contoh lainnya pada tabel jenis makanan. Pada tabel jenis makanan, primary key-nya yaitu ID jenis makanan. Tabel jenis makanan terhubung dengan tabel makanan, tabel stok makanan, tabel harga makanan, tabel pesan,
tabel harga paket, tabel jual, karena tabel-tabel tersebut memiliki ID jenis makanan sebagai foreign key-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web kami, yaitu web deserve. Di sini saya akan login sebagai pemilik terlebih dahulu. Aksesnya pemilih, lalu login. Sini tampilannya, lalu kita akan memasukkan jenis minuman, ID jenis minumannya, nama jenis minumannya, keterangannya, pilih gambarnya bebas, lalu simpan. Di sini data yang tadi sudah ditambahkan 2345 ID jenis minumannya. Lalu kita akan memasukkan minuman. Di sini ID minumannya. Lalu nama minumannya. Lalu ID jenis minumannya yang tadi dimasukkan. Harga minumannya. Stoknya. Lalu keterangan. Pilih gambar. Simpan. Lalu ini ada gambar yang tadi, data yang tadi kita masukkan. ID minumannya 1134, nama minumannya, lalu tadi ID jenisnya menjadi nama jenis minuman, yang tadi iced tea, lalu kita masukkan jenis makanan. ID jenis makanannya, lalu nama jenis makanannya, keterangannya, pilih gambarnya bebas, simpan. Ini data yang tadi baru saja ditambahkan. ID jenis makanannya 4532, nama jenisnya rice bowl. Ini, lalu kita tambahkan makanan. Masukkan ID makanannya. Nama makanannya. ID jenis makanannya yang tadi. ID jenis makanannya tadi.
lalu harga makanannya, stok makanannya, lalu keterangannya. Jadi gambarnya bebas. Simpan. Di sini data yang tadi kita masukkan, 1134, nama makanannya rice bowl chicken nugget, jenis makanannya rice bowl, menggunakan ID jenis makanan tadi. Ini. Lalu kita akan menambahkan menu paket. Lalu di sini kita masukkan nama paketnya. Harganya. Masukkan ID makanannya yang tadi. Lalu di sini kita tambahkan nama makanan, nama paketnya. Harga paketnya berapa? ID makanannya, ID minumannya, kuantitinya ada berapa macam, lalu keterangannya. Pilih gambar. Gambarnya bebas. Simpan. Lalu di sini dapat kita lihat tampilannya, datanya sudah masuk. Paket kita, nama paketnya, nama makanannya rice bowl chicken nugget sama iced tea anggur, kuantitinya ada 3, harganya 45.000, di sini gambarnya. Setelah itu di sini pun ada data transaksi. Kita dapat melihat nama pelanggan, emailnya, dan pembayarannya. Sini manage user juga, username dan passwordnya. Dan ini adalah tampilan dari data transaksi. Ada nama pelanggan, email, alamat, kota, kode pos, nomor telepon, nomor rekening bank, harga, kuantiti, dan total bayarnya. Selanjutnya saya akan mendaftar sebagai pembeli. Ini daftar username-nya, password-nya, statusnya, pembeli, simpan data. Oke, kembali, lalu login dengan username yang tadi. Aksesnya sebagai pembeli, login. Di sini tampilan home-nya.
dari web kami. Lalu di sini minuman. Di sini produk minumannya ada ice tea anggur, blackcurrant, lemon, leci. Lalu di sini makanannya ada rice bowl chicken nugget yang tadi baru kita tambahkan, rice bowl chicken saus mentai, saus teriyaki, dan nasbar cumi saus hitam. Lalu di sini ada jenis minuman. Jenis minumannya iced tea, hot tea, ini yang tadi kita tambahkan. Kita lihat lalu ini ada jenis makanannya, ada nasbar, rice bowl chicken, rice bowl meatball. Lalu yang terakhir ada supplier di supplier ini kita memberi info tentang supplier apa aja yang kita dapat. Ada Modena, Samsung, dan disebut satnya. Di sini pun ada nomornya, nomor teleponnya, dan alamatnya. Lalu kita ke jenis makanan untuk melihat yang detail. Ini jenis makanannya, terus detailnya itu seperti ini. Detail dari produknya hanya nama makanan, gambar makanan, dan keterangannya. Di jenis minuman pun sama, seperti itu. Lihat detail. Ada gambar, nama jenisnya, dan keterangannya. Lalu kita ke minuman. Di minuman pun kita bisa membeli minumannya. Beli ice lemon tea, harganya 20.000 untuk check out. Di sini form check out-nya. Kita isi dulu form check out-nya. Kuantitinya kita mau beli berapa banyak? Hanya 20. Lalu harganya, yang tadi harganya 20.000. Lalu kita masukkan harganya tadi 20.000. Konfirmasi. Oke. Lalu akan muncul bacaan seperti ini. Untuk melakukan pembayaran ke nomor berikut. Di sini makanan juga sama, tampilannya seperti tadi. Saat membeli, check out, seperti ini, dan nanti juga makanan akan apabila membeli maka akan dapat konfirmasi seperti tadi. Lalu di menu paket pun sama.
beli, check out, lalu akan ada form seperti ini juga, dan akan terdapat konfirmasi seperti tadi. Untuk evaluasi, kelompok kami menggunakan evaluasi black box. Kami memberikan 6 pernyataan yang akan digunakan untuk menilai website kami. Pernyataan yang pertama yaitu website mudah digunakan dan dipahami. Yang kedua, tampilan background atau website sesuai dari sisi warna, tata letak, dan keserasian. Pernyataan yang ketiga, pembeli dapat mengakses halaman utama tanpa login. Yang keempat, terdapat pemberitahuan error atau kesalahan pada login. Yang kelima, kesesuaian data yang diinput. Dan pernyataan yang terakhir, respon dan kecepatan akses website. Untuk menentukan hasil evaluasi, kami mengambil pilihan terbanyak yang didapat dari 11 responden. Untuk pernyataan yang pertama, didapat 7 respon menjawab setuju. Pernyataan kedua, 7 respon menjawab setuju. Pernyataan ketiga, ada 3 respon menjawab sangat tidak setuju, 3 respon menjawab cukup, dan 3 respon menjawab setuju. Pernyataan yang keempat, 4 respon menjawab sangat setuju. Pernyataan yang kelima, 8 respon menjawab setuju. Dan pernyataan yang terakhir, didapat 7 respon menjawab setuju. Sekian presentasi dari kami kelompok B12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.